ada bencana itu bukan lagi namanya kalap atau panik, tapi kita siaga, ya kan? Siaga, wah lupa. Nah, nanti Pak Andi ini yang akan coba mengasesmen di bangunan ini juga, karena setiap bangunan itu harus diasesmen atau dimitigasi. Nah, teman-teman nih, kalau selama ini tiba-tiba di lantai 2 ada gempa, apa yang dilakukan? Ya kan? Oke, semuanya benar. Tapi membahayakan orang lain nggak? Kalau ada yang lari, itu nggak sama temennya yang sebangku saja? Kan? Nggak peduli kan? Kalau ada gempa, kemudian di sini ada satu tangga, memang sudah lebar, itu sudah masuk kategori cukup. Nah, ketika itu cuma satu, kemudian dari lantai 3 ya di sini ya, sampai lantai 3, kemudian ramai-ramai semuanya, jangankan sebanyak ini, mungkin satu ahwat saja ini semua. Itu ketika ada masalah seperti itu, mungkin temannya yang sebelah sama yang sebelah lagi yang biasanya gosip, pada saat itu tuh nggak akan kepikiran untuk gosip, ya kan? Kalau bisa lari duluan dan paling cepat, itu benar. Tapi ingat, setelah kita mendengarkan ini, kita tidak lagi hanya egois untuk diri sendiri, harus bisa menyelamatkan atau membantu teman yang lainnya, kecuali urgent dan itu tidak memungkinkan. Karena apa? Ada satu juga yang disebutkan asesmen pribadi. Contoh terjadi bencana, ada yang tenggelam, ya kan? Nah, apakah kita harus membantunya? Harus. Membantunya nggak? Kalau ada yang tenggelam nih, ya, secara kemanusiaan, ya kita harus bantu. Tapi kita harus asesmen dulu diri kita sendiri. Mampu nggak membantunya? Bisa berenang nggak? Kalau nggak bisa berenang, gimana coba mau bantu yang tenggelam? Kita ikut tenggelam nantinya, ya kan? Nah, sehingga itu juga nanti ada namanya asesmen pribadi. Jadi sebelum orang lain untuk membantu pada posisi urgent, kita harus asesmen diri sendiri dulu, ya. Nah, itu sedikit perkenalan bahwa kita ini tidak hanya sebatas di SAR atau hanya sebatas pada saat ada bencana saja, tapi gitu tadi, dari mulai pelatihan ketika ada bencana sama setelah bencana nanti akan diterangkan, ya. Jadi pada saat sebelum bencana kita harus sudah siap. Jangan sampai gini, hal kecil saja, banjir itu bisa diakibatkan oleh beberapa kejadian, tidak hanya curah hujan, sampah. Kalau kita sudah tidak aware dengan sampah, sampahnya di mana aja, buang sampah sembarangan, itu juga sudah akan bisa menjadikan hazard atau akibat daripada sebab daripada banjir. Ya, jadi ada kecil apapun, dan itu mungkin pernah diajarkan juga bahwa ibadah yang paling kecil, yang paling terakhir itu adalah contoh tadi, sampah masukkan ke tempatnya, ada duri ke sebelah luarkan, ada tidak terkena, itu adalah salah satunya juga. Ya, itu mungkin sedikit perkenalan dari saya. Mungkin untuk kelas 12 sebenarnya, kalau memang besok kemudian banyak berarti yang dulu mantan anak apa namanya, alumni Anahla itu ada juga yang ikut sigap. Siapa aja yang alumni Anahla? Nah, itu Nabila, kemudian Dalivia, Wulan, Azwa, itu alumni dari sini semua. Jadi yang kelas 12 ketika sudah selesai, kalau mau gabung bersama kami silahkan. Nanti lihat saja. Ya, kita sama-sama untuk kemanusiaan. Ini salah satu foto sigap Persis. Tadi yang disebutkan, kita ulangi ya. Oke? Kita ulangi lagi. Ini ada tangkas, tanggap, tangguh. Oke. Mohon terima kasih.
Tangkas. Tangkas itu kemampuan untuk secara cepat, cerdas dan tepat mengambil keputusan dan melangkah dengan keputusan tersebut untuk mengatasi bencana, menghadapi berbagai macam krisis dan memenangi persaingan. Ini ada garis bawahnya, memenangi persaingan. Ya, secara kodrat kita itu dari mulai sebelum ada di sini sudah disuruh bersaing. Kalau belajar biologi, ketika sperma menuju kepada sel telur, itu saja sudah disuruh bersaing. Karena berjuta-juta sperma, cuma satu yang bisa ketemu sama. Nah, berarti adik-adik semua yang di sini itu orang-orang hebat semua. Karena apa? Waktunya di sperma saja udah paling hebat menuju ke tempat yang ditujunya, sehingga bisa menjadi insan yang sekarang ini. Ya, jadi bersaing di sini itu bukan bersaing secara tidak positif, tapi bersaing yang positif. Orang lain berbuat baik, kita harus iri. Jadi kita boleh iri kepada orang yang lebih baik dan berbuat baik, sehingga kita bisa sama dengan orang yang melakukan kebaikan itu. Ya, nah itu. Kemudian tanggap itu adalah responsif terhadap perubahan, mampu beradaptasi dan memanfaatkan ruang secara optimal. Nah, ini responsif tadi, tidak egois. Terus ketika ada sesuatu tadi, ketika ada hal yang membahayakan, kita juga cepat responnya. Kalau ada contoh saja di bangunan ini, kemudian ada yang sudah membahayakan di atas, katanya profil itu sudah mulai akan jatuh, segera lapor. Itu responsif. Ya, jangan respon terhadap hoak. Kalau hoak aja di HP cepat responnya. Ya kan? Nah, coba kita belajar dengan responsif yang di sekitar kita yang lebih membahayakan. Kemudian tangguh itu tahap pemulihan, merupakan saat untuk melenting kembali, meloncat menuju ke level ketangguhan yang lebih tinggi. Jadi ketika sudah posisi, kalau dalam bencana itu ada posisi itu terpuruk sekali. Nah, atau pada saat membantu kita sangat capek sekali, karena pada saat di lapangan itu akan capek. Pikiran juga harus siap, jiwa juga harus siap, tenaga juga harus siap. Nah, ketika kita capek, kita harus segera pulih kembali. Kita harus segera menjaga badan sendiri, dan itu harus terjaga terus. Ya, jadi inilah moto Sigap Persis yang tadi teman-teman atau adik-adik semua teriakan. Nah, kita coba nanti ini kita aplikasikan di lapangan langsung. Nanti ada belajar mematikan api dengan itu apa namanya? Karung goni. Ya, karena apar itu tidak semua ada di rumah. Bahkan mungkin di sekolah juga ada beberapa saja mungkin ada apar. Ya kan? Jadi untuk yang biasa, untuk yang manual, kita akan biasakan untuk pakai karung goni atau kain basah. Sebenarnya ini karung goni karena kita pakai karung goni, tapi kalau ada itu kain basah pun bisa dibasahin baru dipakai. Nanti akan diterangkan oleh Pak Andi teorinya. Ya, kita akan berteori dulu. Mungkin akan membosankan, tapi praktek tanpa teori itu akan salah nantinya. Ya. Pun sebaliknya, teori tanpa praktek pun percuma. Ya, kalau di ilmu, kalau di Al-Quran atau hadis sudah sama ya. Ketika kita membaca Al-Quran tapi tidak diaplikasikan juga salah. Atau kadang aplikasinya ada teorinya juga, sesat juga nanti kadang-kadang gitu ya. Oke? Mungkin itu perkenalan. Jadi mungkin nanti tadi udah diamanatkan oleh Pak Fadil. Kalau bisa ditulis silahkan ditulis, dimengerti, bisa dihayati, sehingga bahwa hal ini nanti akan penting karena sifatnya akan mulut ke mulut. Contoh, adik ini sampai ke rumah, nanti di rumah ngobrol sama orang tuanya. Kemarin di sana begini tentang bencana. Ini hati-hati nih, harus simpan steker, jangan di mana aja kalau ada ini bahaya kan gitu ya. Kemudian simpan di bawah, nanti ada yang namanya
tas emergensi harus ada setiap rumah dan segala macam, nanti akan ada. Itu akan tersampaikan terus. Nanti bapaknya ngumpul di RT, dia ngobrol lagi. Itu hal yang baik. Ketika kita menyampaikan hal yang baik dan itu berguna untuk orang lain, maka ibadahnya kemudian pahalanya pun akan sama dengan yang mereka lakukan dan kalian lakukan. Pun sebaliknya, kejelekan pun akan sama seperti itu. Oke? Ya, kita semangat lagi. Siap, boleh kasih. Oke, sekarang kita berkomitmen. Ketika ada yang bicara di depan, sehingga yang di belakang tidak Oke. Ketika ada yang bicara di belakang, kalau mau nanti suruh bicara di depan, biar kami ada di belakang. Komitmen ya, karena ini harus sampai karena ini tidak hanya sebatas pelajaran yang besok mungkin bisa dipelajari sendiri. Ya, jadi kita berkomitmen sama-sama. Ini pun salah satunya adalah untuk mendidik disiplin dan berkarakter. Karena kita ini harus menjadi manusia yang berkarakter baik dan disiplin, sehingga akan tadi warilas anfa hukum linasnya tersampaikan, kemudian dakwah bilhalnya akan tersampaikan. Oke, sepakat ya? Siap? Siap kurang bekasi? Oke, terima kasih. Jadi sepakat, ketika ada orang yang bicara di depan, yang adik-adik yang di belakang, tidak ada yang bicara, hayati semua. Kalau perlu ditulis, kalau yang tidak mengerti boleh ditanyakan. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke materi ya. Nanti melanjutkan kebencanaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman? Alhamdulillah. Saya Ima tadi sudah dibicarakan oleh Pak Haji. Saya dari tiga. Kami di sini hanya sharing ya, saling berbagi tentang kebencanaan. Karena negara kita itu negara yang kaya akan kekayaan yang sangat indah, tetapi juga rentan akan bahaya. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Haji itu lingkaran api atau ring of fire ya, sangat banyak karena Indonesia itu kan diapit oleh 3 lempeng: Indo, Australia, Eurasia, dan Pasifik, sehingga banyak bahaya-bahaya bencana-bencana yang akan timbul, dan kita disiap siaga beserta dengan relawan lain dan pihak berwenang yang seperti BNPB dan lain-lainnya itu akan melakukan kegiatan program pengurangan resiko bencana. Karena setiap kita harus siap siaga, siap untuk selamat. Baik, sebelum melangkah ke materi, ada yang tahu apa itu bencana? Ya, Dek. Bencana. Ada yang tahu apa itu bencana? Contohnya, ada yang tahu? Tsunami. Ya, itu adalah faktornya ya. Faktornya. Jadi, bencana itu adalah peristiwa yang timbul yang merusak tatanan kehidupan ekologi, atau dalam menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 menurut BNPB
bahwa bencana adalah peristiwa atau silakan kalau yang mau menulis, kalau kayak di ya kita pengenalannya aja dulu. Itu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu dan mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor, baik faktor alam, non alam maupun faktor manusia yang akan mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerugian material atau harta benda, kerusakan lingkungan, dan dampak psikologis. Di sini dikatakan bencana ada karena adanya 3 faktor. 1, adanya peristiwa atau rangkaian peristiwa. Kedua, adanya faktor penyebab. 1, alam. Contohnya apa? Longsor. Terus banjir, gempa bumi, gunung berapi ya, gunung erupsi gunung berapi, angin topan atau angin puting beliung, kekeringan, kebakaran, itu contoh-contohnya ya, atau gagalnya teknologi itu juga sama, itu ada faktornya. Kedua, dampaknya apa? Adanya korban jiwa itu dampak. Nah, bencana itu tadi karena adanya faktor alam. Bencana atau peristiwa yang terjadi yang diakibatkan oleh faktor alam. Tadi misalkan tsunami. Tsunami itu apa? Contohnya gimana? Di Aceh ya. Di Aceh itu dahsyat banget sampai memakan korban 200.000 sekian. 2024 ya, 2004 ya. Oh. Terus tsunami itu adalah gelombang yang sangat besar, gelombang laut yang sangat besar yang terjadi akibat pusaran air di bawah laut atau mungkin juga diakibat karena erupsi, ada longsor, ada pergeseran tadi disebutkan sesar yang gelombang itu sangat tinggi yang sehingga mengakibatkan damage, kerusakan yang sangat besar dan korban jiwa. Kemudian banjir. Ada yang tahu banjir yang kemarin terjadi, suka baca berita kan? Yang di Sumbar itu contohnya ya. Itu kan banjir, itu banjir bandang. Itu juga akumulasi, itu juga kolesterol. Jadi ada banjir karena akibat hidrologis, klimatologis, akibat karena siklon tropis, banyaknya awan di daerah Sumatera itu yang mengakibatkan curah hujan yang sangat tinggi. Kemudian terakumulasi, kenapa? Di satu juga ada Gunung Merapi kan? Gunung Merapi itu adanya banjir lahar. Itu sisa-sisa erupsi kemarin. Ada yang mengendap, lahar itu mengendap, sehingga ketika kena hujan dia akan terjadi banjir lahar. Mengakibatkan banjir bandang yang memakan korban, juga kerusakan lingkungan. Kemudian jangan jauh-jauh deh, di sini banjir. Suka banjir ya? Hah? Ada banjir kan di sini? Iya, Bekasi itu ya banjir juga kan? Banjir, kebakaran. Kemudian lanjut kekeringan. Di Bekasi juga ada kekeringan kan? Itu juga adalah bencana, disaster. Kemudian angin kencang yang kemarin tuh sampai kontradiksi itu antara tornado dengan puting beliung ya. Itu yang di Ranca Ekek itu kebetulan daerah kami. Itu ya masih termasuk puting beliung karena skalanya masih di bawah 60 ya. Berarti lah dibahas lagi ya. 60. Kemudian gunung meletus atau erupsi yang terjadi di Gunung Merapi, Semeru, kemudian yang lain-lainnya. Terus kemudian adanya gempa bumi. Terakhir kemarin tuh kalau update berita itu di Pulau Seribu. Itu di Pulau Seribu 5 skala Richter. Cuman karena dalam jadi tidak berasa. Bayangkan kalau itu dalam.
Berarti kita akan berasa ya gempanya. Kemarin itu juga kemarin sore. Kemudian ya gempa bumi yang dahsyat kemarin di waktu di Cianjur, kemudian Jogja dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya karena kita itu harus siap selamat. Berarti harus ada upaya atau siklus, harus ada upaya atau memanajemen bencana tersebut. Karena bencana itu akan selalu berulang. Entah itu periodenya berapa tahun, terus bisa 5 tahun sekali, seperti kata di Bekasi itu 5 tahun sekali banjir kan. Terus ada yang 100 tahun, ada demikian banyak lagi gitu. Dan kita harus adanya upaya sebelumnya tadi ada faktor alam. Kemudian yang kedua adalah bencana faktor non alam. Faktor non alam itu bisa karena kegagalan teknologi, terus biasanya ini diakibatkan oleh ulah manusia. Misalnya lumpur lapindo, gitu kan? Itu akibat pengeboran yang over, yang terlalu berlebihan sehingga mengakibatkan bencana. Kemudian epidemi, wabah, itu seperti yang kita alami kemarin, COVID-19. Itu sangat memakan banyak korban. Kemudian adanya kegagalan teknologi seperti bocornya nuklir di Fukushima, Jepang. Terakhir di Cilegon. Di Cilegon itu hanya sedikit sih pipa kimia di Chandra. Kemudian banjir. Banjir juga ini akibat ulah manusia juga. Kekurangan kesadaran kita dalam membuang sampah dan membuang limbah sehingga mengakibatkan saluran sungai tersumbat. Kita buang sampah ke sungai sehingga mengakibatkan banjir. Dan itu yang banyak terjadi di kota-kota seperti yang kita alami ya, di Bekasi, Jakarta. Kemudian next, yang ketiga adalah bencana itu karena adanya faktor sosial. Faktor sosial itu karena adanya kerusuhan, tawuran, teroris, terus konflik seperti yang sekarang terjadi di internasional adalah konflik Gaza Palestina itu juga bencana. Terus yang di Ukraina maka harus ada upaya dari kita, dari pemerintah dan kita sebagai masyarakat, sebagai aktor untuk mengurangi, memanage, menanggulangi kebencanaan itu, bencana tersebut, sehingga dibentuknya siklus kebencanaan atau manajemen bencana yang ada. Siklus ini berulang, jadi pada umumnya berulang, yang dibagi menjadi 3, yaitu prabencana, sebelum bencana terjadi, pada saat bencana, dan pasca bencana. Kalau dulu sebelum ada peraturan dari BNPB, dari pemerintah, kalau dulu kalau ada bencana itu reaktif, panik, terus kita nggak tahu mau mesti ngapain. Pemerintah juga, oke, ini bantuan harus, tapi tidak diatur. Maka pada tahun 2027 itu ada pengaturan manajemen kebencanaan. Yang pertama adalah prabencana. Pada fase bencana ini mencakup mitigasi, kesiapsiagaan, dan pencegahan. Pencegahan ialah upaya yang dilakukan untuk mengurangi, untuk mencegah terjadinya bencana, atau bila mungkin ditiadakan. Misalkan
dengan adanya peraturan-peraturan perundang-undangan tentang kebencanaan. Terus dibuatkan kayak papan-papan larangan-larangan. Misalkan dilarang membuang sampah, dilarang memasuki daerah rawan. Kemudian dilarang penambangan batu di daerah curam yang akan mengakibatkan longsor dan sebagainya. Terus dilarang illegal logging, itu sudah ada peraturan-peraturannya. Kemudian yang kedua adalah mitigasi. Mitigasi adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana. Seperti yang kami lakukan ini, yang kita lakukan ini adalah upaya diri kita untuk mengurangi resiko bencana yang akan terjadi. Misalkan dengan pelatihan-pelatihan resiko, dengan pengetahuan-pengetahuan, terus dengan upaya research oleh para pakar. Terus yang selanjutnya adalah kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan adalah rangkaian yang dilakukan untuk mengantisipasi melalui berorganisasian langkah tertentunya. Nah ini Bapak kita itu harus siap siaga. Diri kita ini harus membawa diri kita masing-masing. Kita harus tahu ini tuh ada bencana. Kita tahu kalau di Bekasi itu apa? Ada banjir. Apalagi? Kebakaran, gempa. Terus apa lagi? Sosial, ya. Suka ada tawarannya. Insya Allah kalau ada apa ya? Baik-baik. Jadi harus ada kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana. Upaya untuk mengurangi resiko bencana. Minimal kita tahu, oh kalau mau banjir, berarti kita harus siap-siaga menghadapinya. Dengan cara apa? Tidak membuang sampah sembarangan, terus dengan persiapan tas siaga bencana untuk 3 hari. Kalau ada gempa, bagaimana menanganinya? Terus yang selanjutnya adalah peringatan dini. Peringatan ini adalah peringatan yang sesegera mungkin dilakukan oleh pihak berwenang, misalkan oleh BMKG sama BNPB atau pemerintah setempat, atau dalam lingkup terkecil itu adalah oleh kepala sekolah. Kapan akan terjadi bencana? Sesegera mungkin diprediksi, biasanya dari BMKG dan BNPB. Yang kedua, saat terjadi bencana. Dalam bahasa ini mencakup tanggap darurat dan bantuan darurat. Pada saat tanggap darurat, rangkaian yang dilakukan dengan sesegera pada saat kejadian untuk menangani timbulnya dampak buruk dari bencana tersebut. Pertama, contohnya dengan asesmen atau pengkajian secara tepat lokasi, terus kerusakan dan sumber daya. Yang kedua, menentukan status tanggap darurat. Dan ini biasanya oleh pemerintah. Kemudian penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana. Ini biasanya sama pemerintah dan dibantu dengan relawan juga. Termasuk dengan kami di Sigap itu ikut turut serta berkontribusi dalam evakuasi. Kemudian pemenuhan kebutuhan dasar. Kalau di bencana berarti kita butuh apa? Pangan. Kemudian apa? Pakaian dan perlindungan rumah hunian sementara. Kemudian perlindungan terhadap kelompok rentan. Jadi perlindungan terhadap yang lansia, yang didahulukan itu lansia atau yang berkebutuhan khusus. Kemudian pemulihan dengan segera prasarana dan prasarana. Jadi di sini ada pemulihan, perbaikan dan rekonstruksi sehingga untuk mempercepat normalisasinya kembali tatanan kehidupan. Kemudian ada bantuan darurat, bantuan yang seperti open donasi untuk membantu korban bencana. Untuk pasca bencana ada 3 tahap, yaitu pemulihan,
kemudian ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Kalau pemulihan berarti memfungsikan kembali. Di sini pemulihan adalah rangkaian untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali prasarana, kamtibnas, terus ekonomi, pemerintahan setempat supaya bisa berjalan. Kemudian ada rehabilitasi. Rehabilitasi adalah perbaikan pemulihan aspek pelayanan publik atau masyarakat hingga tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi. Sama ya. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan rehabilitasi itu perbaikan yang ada diperbaiki, yang mesti bisa diperbaiki fasilitas pemerintahannya, sekolah dan lain sebagainya, tempat ibadah dan lain sebagainya. Kemudian rekonstruksi. Kalau rekonstruksi itu pembangunan secara jangka panjang, secara permanen. Misalkan bangunannya dibuat kembali dengan sistem yang kokoh. Kemudian juga pendampingan psikososial, karena yang kena bencana itu biasanya psikologinya diganggu ya, bukan dalam apa ya, hanya keadaan trauma. Di sini juga ada trauma ini. Dan di Persis itu kami siap siaga bencana Persatuan Islam itu ada di 3 tahap itu. Tahap prabencana, pada saat bencana, dan pasca bencana. Pada prabencana kita melakukan pemetaan topografi daerah kebencanaan. Misalkan di daerah Bekasi itu kebanyakan apa? Jamaahnya apa? Kebanjiran, kebakaran dan sosial. Kemudian pada saat bencana kita juga respon dari Persis itu ikut membantu dalam penanggulangan bencana. Pada saat bencana ikut terjun ke lapangan, tentu saja beserta dengan BNPB dan SAR, BPD dan pihak berwenang. Kemudian kita juga membantu evakuasi, misalnya waktu di Aceh, Cianjur, di Semeru, di Demak, Cianjur dan lain sebagainya. Kita juga ikut memberikan bantuan hunian sementara, mencari pencarian korban. Oh ya, bencana itu adalah urusan bersama, bukan hanya urusan pemerintah, tapi pentahelix, bersinergi antara kita sebagai masyarakat, kemudian ada akademisi atau pakar. Ini yang melakukan riset dan pengembangan keilmuan tentang kebencanaan. Kemudian ada media massa juga memberikan informasi tentang yang valid ya tentang kebencanaan. Kemudian ada juga dunia usaha. Dunia usaha itu biasanya di bidang ekonomi yang membangun kembali recovery untuk yang terkena bencana. Oh ini untuk pada saat potensi adanya bencana, ini sudah dibahas tadi ya tentang kesiapsiagaan dengan pemantauan jemaah seperti tadi, pemetaan jemaah di daerah, maaf ini Bekasi Utara ya, di daerah Bekasi Utara ini termasuk di Bekasi Utara kan? Jemaah di PC Bekasi Utara ini apa aja bencananya? Misalkan ada depan dan pelatihan. Oh ya, untuk yang pada saat tanggap darurat kita juga ada distribusi dan dapur umum ya. Kita itu kan selain kebakaran
kesiapsiagaan dari diri kita untuk menghadapi bencana yang akan terjadi. Meskipun tidak ada potensi bencana, tetapi ketika kita sudah tahu tentang kebencanaan, minimal kalau kita pergi ke daerah yang ada potensi bencana, kita sudah tahu harus ngapain, gitu ya. Dan untuk yang ada potensi bencana, kita juga sebagai salah satu PRD, pengurangan risiko bencana, kita sebaiknya disiapkan adanya tas emergensi atau tas siaga bencana. Tas siaga bencana ini berlaku untuk 3 hari. Ketika pas ada